لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, para tokoh kampung dan perangkat desa, dan seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menyatakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Isya berjamaah, dan juga kita niatkan i'tikaf. Kita mempelajari salah satu cabang daripada ilmu fikih, yang mana ilmu ini dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lain. Fa innahu nisful 'ilm, sesungguhnya ilmu faraid ini adalah setengah daripada ilmu pengetahuan. Kenapa dikatakan ilmu faraid ini adalah setengah daripada ilmu? Karena pada ilmu faraid ini tidak hanya kita mempelajari secara fikihnya, tapi pada ilmu faraid ini juga kita mempelajari secara ilmu akuntansinya, ilmu matematikanya, ilmu sosialnya. Maka dikatakan nisful ilm, dan dia juga ilmu yang berkaitan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan, huwa yusa, ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Ilmu yang dilupakan. Terkadang ada di beberapa tempat pendidikan agama, waktu kadang bab faraid yang pengen berucap lompat, yang beda bahasa lain, yang nama pendidikan payah. Sehingga ilmu ini jadi satu ilmu yang dilupakan. Wa huwa yusa. Dan juga Rasulullah mengatakan, wa huwa awwalu syai'in yunzabu min ummati, ilmu tersebut salah satu ilmu yang paling awal dicabut daripada umat. Sehingga ketika suatu ilmu ini akan dicabut, apa yang terjadi? Wa tadhharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Fitnah harta antara abang beradik, nali silaturahmi, nali begahba, karena terjadi sengketa masalah warisan, bahkan antara anak dengan orang tua juga, bahkan ini juga terjadi sengketa masalah warisan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan niat dalam untuk berada dalam majelis ilmu ini, dan insyaallah mudah-mudahan ilmu ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita saling-sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ketika kita berbicara tentang masalah faraid, kadang-kadang ini menjadi suatu permasalahan yang sedikit sensitif karena dia berkaitan tentang masalah harta. Tapi jikalau kita merujuk kepada aturan Allah dan Rasulnya, maka sebenarnya hukum yang terdapat dalam Al-Quran ataupun hukum faraid yang terdapat dalam Al-Quran termasuk hukum yang paling detail yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Biasanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu dalam Al-Quran itu dalam bentuk global ataupun mujmal ataupun umum. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus
dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Bagaimana kita melaksanakan salat? Bagaimana kita melaksanakan atau menunaikan zakat? Maka ini semua akan dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, kata Rasulullah. Begitu juga tentang permasalahan pembayaran zakat dan lain sebagainya, itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi terkait tentang masalah faraid, ini langsung daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita melihat kalau ditanya landasan hukum tentang masalah faraid, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat ke-7. Itu secara global. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wa lin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa." Bagi laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Bagi perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini membantah apa yang telah berlaku pada masa jahiliyah dahulu. Karena masa jahiliyah dulu hanya diberikan ataupun warisan ini hanya diberikan kepada laki-laki yang dewasa yang ikut berperang. Hanya kecil kan anak belum berina, mereka tidak dapat warisan. Maka turunnya ayat tadi, asbabun nuzulnya ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Rabi' yang ketika itu syahid dalam peperangan Uhud. Jadi Sa'ad bin Rabi' meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak perempuan. Lalu datang istri Sa'ad bin Rabi' dengan membawa 2 anak perempuan ini menghadap Rasulullah SAW. Dia katakan, "Ya Rasulullah, hadani ibnata Sa'ad bin Rabi'." Ya Rasulullah, 2 anak perempuan ini adalah anak daripada Sa'ad bin Rabi', yang mana dia telah syahid dalam perang Uhud. Wa anna 'ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma malan. Dan paman kedua anak perempuan ini, apa daripada anu indang waro ataupun saudara kandung almarhum, abang almarhum ataupun abang Sa'ad bin Rabi', mengambil semua harta-hartanya tanpa meninggalkan sedikit pun kepada istri dan 2 orang anak perempuan. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah. Sedangkan kemudian dikatakan ini, sedangkan anak perempuan ini, anak daripada Sa'ad bin Rabi' ini, dia butuh kepada nafkah. Maka bagaimana ini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, "Yaqdillahu fi dzalik." Allah akan memutuskan perkara kalian. Sehingga turun An-Nisa ayat ke-7 dari secara global. Bagi laki-laki ada bagian, bagi perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit atau banyak, inilah bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita garis bawahi yang namanya harta warisan ini sebenarnya nikmat. Maka nikmat karena harta yang kita dapat tanpa kita harus bekerja, harta yang kita dapat tanpa kita harus mengeluarkan keringat. Bahkan ini adalah hasil jerih payah orang tua kita dulu. Di beda pakai masalah harta warisan, karena ini nikmat. Tapi ketika orang tidak menyadari itu adalah suatu nikmat, maka boleh jadi harta warisan ini berubah menjadi malapetaka. Antara abang beradik tadi tidak ada silaturahmi, bahkan nauzubillah sampai menenangkan sifat dendam kepada anak-anak mereka. Dikatakannya kayak jadi rumahnya, rumah apa mereka jadi. Tidak hanya itu, bahkan sampai pukul-pukul dan nauzubillah sampai bunuh-bunuh karena sepeda. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nanti secara rincinya itu Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176 ataupun akhir daripada surat An-Nisa. Jadi tadi secara global An-Nisa ayat ke-7 itu dalilnya laki-laki ada bagian, perempuan ada bagian. Secara rincinya An-Nisa ayat ke-11, 12, 176 akhir daripada surat An-Nisa. Itu bagian-bagian detail setiap ahli waris. Detail sekali Allah tetapkan. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya yang namanya harta ini memang boleh kita katakan ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita dengan harta. Maka di dalam ayat Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah bahwasanya harta dan juga anak-anak adalah fitnah, diuji kita. Kadang-kadang waktu sedikit harta akur-akur Tena harta juga kan. Jadi ini diuji kita dengan harta. Maka perlu juga kita ketahui di sana ada beberapa hakikat ataupun karakteristik manusia terhadap harta yang juga terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, karakteristik manusia terhadap harta, ada orang yang suka kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sehingga hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi dia cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Semua diukur dengan materi. Bahkan ada orang yang telah Allah berikan amanah harta, kelebihan harta, na'udzubillah, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Lagi huruf mubahmah. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 334 Allah telah mengatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu dia tidak mau berinfak jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Apa azab yang Allah berikan kepada mereka? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, kelak di hari akhir nanti emas yang dia simpan tadi, mungkin ada gelang akar kelapa sekian banyak, ada kalung sekian banyak, ketika dijumlahkan sudah sampai nisab dan sudah disimpan selama setahun. Jadi ketika dia telah menyimpan emas dan perak tadi dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka emas yang dia simpan itu kelak di hari akhir nanti akan dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia telah menjadi lempengan emas yang panas, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, maka kelak akan ditempel dan digosok di 3 bagian anggota tubuh yang sensitif. Di mana itu? Di dahi mereka, bado. Kemudian di mana? Di lambung mereka. Kemudian di punggung mereka. Lalu Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakan ini yang belum kalian simpan, yang kalian lebih mencintai hal tersebut daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi naurul diuro kumpul harta dan hitung-hitung, kumpul harta hitung-hitung, sehingga dia lupa ibadah. Kadang-kadang sibuk dengan bisnisnya, kumpul harta hitung-hitung, dia tidak sholat dan lain sebagainya. Maka ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbatanna fil hutam. Celakalah bagi setiap pencela dan pembaca mereka, alladzi jama'a malan wa 'addada, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ketika dia telah merasa kaya raya, setelah dia merasa dia banyak harta,
Dia mengira apa? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia kira dia kekal hidup di dunia. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. La yumbadzanna fil hutama. Kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam hutama. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik manusia terhadap harta. Ada orang yang suka bermegah-megahan dengan harta. Dan ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi dia suka bermegah-megahan dengan harta. Putih bakau, turun benteng, kaya dan sebagainya. Ya. Sehingga dia ingin dipuji, ya setiap hari sampai akhirnya hal tersebut telah melalaikan dia sampai dia masuk ke dalam dunia kubur. Dan yang terakhir, ada karakteristik manusia terhadap harta, yaitu ada orang yang kikir terhadap harta. Kikir, jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri pun kikir. Dan ini Allah jelaskan tentang sifat dasar manusia. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Jadi manusia ini suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, ketika dia diberikan musibah, diberikan kekurangan harta, dia mengeluh, ya Allah makan lagi dong, ya Allah makan ini kan. Dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi ketika dia diberikan kelebihan harta, ketika dia diberikan dengan kebaikan-kebaikan nikmat, dia jadi kikir. Dan tentu saja sifat dasar manusia ini mampu kita kikis dengan amalan-amalan. Apa di antara amalan tersebut? Illal musallin. Itu orang-orang yang senantiasa salat. Alladzina hum fi salatihim da'imun. Dia selalu salat. Baik sembahyang mati gempa mana. Nah, udah sembahyang mati gempa mana. Jadi ini selalu dia salat. Kemudian nanti orang-orang yang mengetahui pada hartanya ini adalah orang lain. Orang-orang yang takut kepada hari akhir, orang-orang yang takut kepada azab Allah, orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga amanahnya, menjaga kesaksiannya. Kemudian diakhiri lagi dengan walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Jadi diawali dengan salat, diakhiri dengan salat. Maka ketika kita benar-benar salat, insyaallah sifat ini bisa kita kikis. Sifat-sifat buruk tadi, kikir dan sebagainya. Maka kenapa kita jelaskan tentang masalah sifat dasar manusia? Karena kalau kita lihat dalam kasus-kasus faraid, kadang-kadang bukan masalah baginya, kadang-kadang masalah kepuasan seseorang. Ada beberapa kasus yang pernah ditanyakan kepada kami, ketika ada sebuah keluarga, orang tuanya meninggal dunia, telah difaraidkan secara syariat. Kalau bagi menurut ya. Adiknya ketika itu langsung dia jual. Jadi ketika sudah dibagi faraid, langsung dia jual. Nah, abangnya enggak jual langsung ketika itu, bahkan sampai sekian tahun, 5 sampai 6 tahun kemudian, tanah abangnya ini terkena perluasan jalan negara, sehingga diganti rugi dengan harga yang sedikit tinggi. Lalu terus adoi tentang adiknya ini protes. Bang, roh hayuka rohnya yung tanorol kedua karena keluarga tanorol juga. Berarti lu nahak doang. Jadi kita lihat bagaimana syaitan yang lain, ya. Karakteristik manusia ini terhadap harta memang suka kepada harta. Ya, sehingga dia, ya, apalagi ketika ada celah-celah tertentu, syaitan pun menggoda berzuhud. Padahal bagian dia secara baik telah dapat, tapi dia protes juga sama abangnya. Ini abang tanah orang karena keluarga dari tanah orang jamun. Lu nahak lah, dikasih juga sama abang, dikasih dengan sukarela. Enggak puas lagi adiknya, tetap marah. Sampai pada akhirnya pas Lebaran hari raya, karena abang ini gak enak hati, nyawa aduh jamun. Hai main-main jaman kiban. Hai
ngadu gimana? Dengan adiknya gimana? Dia kasih sayang terhadap adiknya gimana? Saling membantu mereka. Tapi karena sedikit harta ini jadi clash, jadi gak akur lagi. Sehingga abangnya pas lebaran berinisiatif untuk pergi ke rumah adiknya. Maunya kan biasa adik ke rumah abang. Ini beliau pergi ke rumah. Begitu pergi ke rumah adiknya, katro itu rumah. Adiknya lari nggak mau jumpa. Ini karena masalah fitnah harta. Maka nanti ya, kita pelajari bagaimana karakteristik manusia terhadap harta. Memang sebagaimana kita sebutkan tadi, fitrah manusia suka kepada harta. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Allah telah jadikan kecintaan ya, seseorang kepada wanita, anak-anak sesuatu yang berharga seperti emas dan perak. Jadi itu fitrah yang suka kepada harta. Tapi jangan sampai kecintaan terhadap harta ini membuat kita lupa kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada berlaku suatu kematian, apakah langsung dibagi harta warisan? Tentu kita lihat dulu. Kita yang pertama sekali ketika ada orang yang meninggal dunia, kita tentukan adalah ahli warisnya. Jadi penentuan ahli waris sebelum pembagian. Jadi ketika itu siapa yang masih hidup, siapa yang sudah meninggal. Maka ini yang pertama sekali. Karena kita lihat, oke, sebelum kita masuk pada itu, kita coba mengulang kaji ataupun coba kita mengingat tentang masalah rukun dalam satu keilmuan fikih. Tentu saja di sana ada rukun, ada syarat, ada sebab, dan ada terhalangnya seseorang atau temannya. Rukun warisan apa itu? Rukun warisan ada 3. Yang pertama ada al-muwarris, yang kedua ada al-waris, ahli waris. Yang pertama itu adalah pewaris, al-muwaris ataupun si pewaris. Yang kedua al-waris, ahli waris. Yang ketiga al-mawrus, yaitu harta warisan. Jadi ini rukun. Berarti ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta. Rukun. Kalau ada orang meninggal nggak ada harta, apakah berlaku masalah warisan? Nggak berlaku, karena rukunnya nasib. Kemudian nanti kita lihat syarat nanti. Syarat warisan itu yang pertama, meninggalnya si pewaris secara hakiki ataupun secara hukum. Meninggal si pewaris, berarti ini syarat. Oh, berarti kalau ada orang bagi-bagi harta semasa hidupnya, apakah ini masalah warisan? Bukan. Jadi naurun bagi-bagi harta mantai menurut. Ini berarti ini masalah hibah ataupun hadiah orang tua kepada anaknya. Karena kita lihat tadi rukunnya, ada psikologis. Syarat psikologis itu dia harus meninggal dunia. Secara hakiki, mana secara hakiki benar-benar kita tahu dia meninggal dunia, ataupun secara hukum dengan keputusan daripada hakim mahkamah. Contohnya terkait tentang pewarisan orang yang hilang. Misal ada seorang suami, misalkan profesi dia sebagai nelayan, jam laut. Biasa seminggu udah pulang, ataupun paling lama seminggu udah balik. Jadi istrinya dia tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Ditanya sama kawan-kawannya, nggak tahu juga, nggak ada kabar. Sehingga sampai misalkan sudah setahun dia tunggu, maka ini bagaimana? Sedangkan istri butuh kepada nafkah, anak-anak butuh kepada nafkah, maka si istri ini boleh melaporkan ke pihak mahkamah. Hakim udah gimana? Suami lu karena bohong, karena itu
hakim, dia akan coba cari koreksi meminta cari informasi dari sahabat-sahabat yang seprofesi dengan suaminya dan lain sebagainya. Boleh jadi nanti hakim yang menentukan apakah misalkan suami Ron kamu nikah. Jadi keterangan yang kamu temui dari rekan almarhum wadainya anda badai tegahan misal, ataupun hakim memutuskan ibu tunggu 6 bulan lagi kalau nggak ada kabar baru nanti kita putuskan. Nanti ketika sudah ada keputusan hakim, misalkan hakim menentukan tadi misalkan meninggal dunia, maka bagi si istri ini berarti dianggap dia telah harus menyempurnakan masa iddah kematian suaminya 4 bulan 10 hari. Kemudian kalau ada yang meminangnya itu sudah boleh, karena ini sudah sah, sudah ada keputusan hakim, dan sudah juga boleh untuk membagikan harta warisan daripada suaminya. Kalau misalkan sudah diputuskan oleh hakim, ketok balik. Jadi beberapa bulan kemudian pulang suaminya. Maka ini bagaimana? Maka terkait tentang harta warisan ataupun terkait dengan harta warisan yang telah dibagi, apa-apa yang sudah habis dimakan, maka ini nggak boleh dituntut, karena dia melakukan hal ini sesuai dengan prosedur hukum. Tapi apa yang masih sisa, yang masih ada, ini harus dikembalikan kepada si pemilik harta, yaitu suaminya tadi. Ini terkait tentang masalah kewarisan orang yang hilang. Nanti jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua adalah hidupnya ahli waris. Walau lahzatan, walaupun 1 detik selisihnya. Misal ada suami istri naik Honda, naik sepeda motor, tiba-tiba terjadi insiden kecelakaan, suaminya meninggal di tempat, istrinya sempat diopname di rumah sakit, malamnya baru meninggal dunia. Maka berarti ini ada 2 penentuan warisan. Yang pertama dari harta suami. Ketika suami meninggal, istri masih hidup, maka istri ada hak daripada harta suami 1/8 kalau ada anak, 1/4 kalau tidak ada anak. Ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12. Jadi ada peralihan harta antara orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup. Nah, baru nanti yang kedua, ketika harta istrinya bertambah daripada harta suami, dibagi harta istrinya. Oke, kalau memang mereka punya anak-anak, tentu harta ini akan kembali kepada anak-anak mereka. Tapi jadi satu permasalahan ketika misalkan suami istri ini tidak punya keturunan, boleh jadi ini akan terjadi keributan antara keluarga suami dengan keluarga istri. Maka ini harus jelas, dan juga terkait tentang kepemilikan harta pun ini harus jelas. Apa-apa yang sudah dihibah, kadang-kadang ada seorang suami menghibahkan harta kepada istrinya, maka ini kalau bisa dibuat juga pencatatan, jangan hanya sekedar kita ucapkan, ataupun ada bukti tertulis. Dan juga banyak kasus seperti itu. Jadi ketika almarhum suaminya meninggal, ini ribut antara istri almarhum dengan keluarga ataupun saudara si suami, saudara kandung ataupun abang-abang si suami. Ribut. Istri mengatakan ini orang kagak hibah kalau dekeun merusak. Pak bukti, mana bukti setelah hibah? Enggak ada. Ini juga jadi satu masalah. Maka tentang pencatatan hak milik ini penting. Jangan kita anggap tabu. Karena apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada sebab mendapatkan harta warisan. Sebab mendapatkan harta warisan itu yang pertama adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Makna nasab yang hakiki ini adalah benar-benar anak kandungnya, benar-benar ayah kandungnya, saudara kandungnya, dan lain sebagainya. Berarti yang tidak terkait tentang nasab yang hakiki, contoh misalkan anak angkat. Apakah anak angkat dapat warisan? Tidak. Dan apa hukum mengangkat seorang anak?
anak angkat. Kita lihat dulu Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat Rasulullah SAW. Jadi sampai saking dekatnya Zaid bin Harithah dengan Rasulullah, sampai-sampai para sahabat panggil bukan Zaid bin Harithah lagi, sudah Zaid bin Muhammad, karena katoha kata Muhammad. Ya, ketika panggilan itu terjadi di lingkungan para sahabat, datang teguran daripada Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketiga. Allah SWT berfirman, ud'uuhum bi'abaihim, panggillah anak-anak angkatmu itu dengan nama ayah-ayah mereka. Huwa aqsatu indallah, dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam yang dilarang itu apa? Memberikan nasab kepada ataupun kepada orang tua angkatnya. Jadi memberikan nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya ini enggak boleh. Karena ini adalah satu kebohongan. Contoh juga, ketika dia mengangkat seorang anak, misalkan di kakak dibuat statusnya sebagai anak kandung, padahal itu adalah anak angkat, maka ini suatu kebohongan. Dan kebohongan ini akan terus berlanjut. Misalkan ketika anak itu sudah beranjak dewasa, tentu ini bukan mahramnya dengan orang tua angkatnya, kecuali kalau yang diangkat itu anak saudara, anak abangnya, anak adiknya. Ini mungkin ya masih ada hubungan mereka. Kadang-kadang ada orang mengambil entah dari mana, dia nggak tahu asal usulnya, ataupun nggak tahu orang tua dan lain sebagainya, maka ini bukan mahramnya. Ketika dia dewasa, ini bukan mahram. Kemudian kebohongan selanjutnya, kadang-kadang ya orang tua yang laki-lakinya ini akan menjadi wali nikahnya. Jadi ini satu kebohongan yang berakhir juga nanti pada masalah warisan. Maka apakah anak angkat enggak dapat harta sama sekali? Dia boleh dapat dengan cara wasiat ataupun hibah boleh. Wasiat, dan wasiat pun itu juga ada batasan, enggak boleh semua harta. Nanti akan kita bahas tentang masalah wasiat. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang selanjutnya, sebab mendapatkan warisan tadi, yang pertama adanya hubungan nasab yang hakiki, yang kedua adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Maka mereka saling mewarisi semata-mata karena akad mereka saling mewarisi. Jadi ya, rukun nikah itu kan ada 5. Ada calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Ini 5 rukun nikah. Ketika suatu pernikahan itu lengkap semua rukunnya, ini dianggap ya sah. Tapi ketika ada orang yang menikah tanpa ada wali, maka ini Rasulullah mengatakan ayyuma imra'ah nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batilun. Jadi setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, tidak sah. Jadi ini kalau dia menikah dengan akad yang tidak sah, maka mereka tidak saling mewarisi di dalam Islam. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nanti mani', yang mana mani' itu dia terhalang daripada mendapatkan harta warisan. Contohnya kalau status orang tersebut atau status ahli warisnya ini sebagai orang yang murtad, ataupun anaknya anak yang murtad, maka orang tersebut haram mendapatkan harta warisan, ataupun dia tidak dapat harta warisan sama sekali. Karena Rasulullah mengatakan orang muslim tidak mewarisi kepada orang kafir, dan orang kafir juga tidak mewarisi kepada orang muslim. Kemudian yang selanjutnya, seseorang terhalang daripada mendapatkan harta warisan, yaitu karena status dia sebagai pembunuh. Contoh, ada anak membunuh ayahnya,
maka anak tersebut haram mendapatkan harta warisan. Jadi jangan dianggap nanti dapat harta warisan. Ini haram. Ini di dunia saja sudah dihukum seperti itu, apalagi di akhirat. Jadi ini yang terkait tentang menganiaya. Kemudian perlu juga kita ketahui yang mana nanti ada harta peninggalan almarhum ataupun yang dikenal dengan at-tirkah di dalam ilmu faraid. Apa yang dimaksud dengan at-tirkah ini? At-tirkah ini adalah kullu ma yatrukuhu al-mayyit ba'da wafatihi bi syartin al-milku tam. Segala sesuatu yang dimiliki oleh si mayit dengan syarat hartanya ini miliknya secara sempurna. Itu yang dikatakan dengan at-tirkah, harta peninggalan. Berarti kalau ada harta bersama ini harus dipilah dulu. Kalau ada harta milik orang lain ini harus dipilah dulu sehingga kita tahu mana yang benar-benar harta almarhum, mana harta orang lain. Maka terkait juga masalah harta di tempat kita di Indonesia ya, ada dikenal dengan adanya harta bersama dan atau seharkan atau bahasa Jawa itu harta gono gini. Ada satu lagi harta bawaan. Harta bawaan itu adalah harta yang didapat daripada warisan orang tuanya ataupun harta yang didapat sebelum dia menikah. Itu dikatakan harta bawaan. Sedangkan harta bersama adalah harta yang didapat setelah mereka menikah. Jadi misalkan ada sepasang suami istri ataupun suami istri menikah selama 50 tahun ataupun 30 tahun dia menikah. Nah, selama 30 tahun itu adalah mungkin sedikit aset yang didapat ya, dari usaha mereka. Jadi dari usaha mereka. Walaupun misalkan suami bekerja, istri statusnya sebagai ibu rumah tangga. Kan seperti ini. Istri yang statusnya sebagai ibu rumah tangga, kan dia bukan duduk-duduk aja. Bahkan dia menyiapin pakaian kita, makanan kita, bahkan ada antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les. Sehingga suaminya bisa tenang di kantor, bisa tenang mengerjakan tugas-tugasnya. Maka ini dianggap mereka telah bekerja sama dalam mencari rezeki. Maka di sini ada dikenal harta bersama. Sekian tahun mereka menikah, yang dulu mungkin nggak ada apa-apa, ketika mereka sudah menikah, mungkin ada beberapa aset, ada toko, ada tanah kebun dan lain sebagainya. Maka ini dianggap sebagai harta bersama. Maka ketika misalkan seorang meninggal dunia ataupun suaminya meninggal dunia, dari harta bersama ini harus dipilah dulu setengah untuk istrinya, setengah lagi ditambah dengan harta bawaan, itu akan jadi harta warisan yang mana nanti istri dapat lagi bagian 1/8 kalau ada anak, 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada mengatakan, Ustaz, kan dalam Islam, dalam fikih kan ada harta bersama, memang tak ada. Ya, kalau dalam Islam harta suami, harta istri. Tapi suami wajib memberikan nafkah kepada istri, bukan kasih uang belanja saja. Kadang-kadang orang hidup pengen belanja, lebihnya dagingnya pengen nafkah. Ini bukan seperti itu. Makanya ada diterapkannya harta bersama. Kalau tidak diberlakukan harta bersama, mungkin ya wanita agak sedikit dizalimi. Apalagi kalau misalkan ketika suaminya meninggal, ada ahli waris istri dan anak perempuan serta walinya. Kadang-kadang wanita hitung-hitung lebih hak wali daripada istri. Mungkin bisa kita coba hitung saja di sini. Kita coba buat gambarnya ataupun kasusnya. Jadi ketika
seorang suami meninggal. Jadi ada ahli warisnya, ada istri ahli warisnya, kemudian anak perempuan, kemudian ada saudara laki-laki yang sekandung dengan almarhum ataupun wali daripada anak perempuan ini. Maka di dalam penentuan bagian ahli waris, istri mendapatkan bagian 1/8. Istri mendapatkan bagian 1/8. Dari mana kita tahu istri dapat bagian 1/8? Dalam surat An-Nisa ayat 12 tentang bagian suami istri. Karena kenapa? Ada anak. Almarhum ada anak. Kemudian anak perempuan dia hanya seorang, berarti dia dapat bagian setengah. Dari mana dalilnya kita tahu? Dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Kalau hanya seorang anak perempuan saja, tidak ada anak laki-lakinya, maka bagiannya adalah nisfu, setengah. Nah, untuk saudara laki-laki kandung daripada almarhum, ya, ataupun almarhum ataupun adiknya yang laki-laki, dia dapat asabah. Asabah dia akan ambil sisa. Maka kalau kita hitung, ya, ini ada pelajaran matematika ini. Ini bagiannya 1/8 dengan setengah. Kita lihat penyebutnya 8 dengan 2. Berarti kelimpahan yang terkecilnya KPK-nya adalah 8. Pembaginya itu adalah 8. 8 bagi 8 satu bagian untuk istri. Nah, 8 dibagi 2 4 bagian untuk anak perempuan. Sisanya berapa? Aduh, sisa 3 bagian sisa. Nah, karena lagi kalau lebih ada wali daripada istri. Kadang-kadang ada sebagian wali yang katakanlah tidak bertanggung jawab. Sudah tuntut haknya, sudah habis itu dia tak apa lagi terhadap anak yatim. Dan ini juga pernah terjadi ketika di sebuah kampung di daerah Ketapang, ya. Jadi ada seorang meninggal, ahli warisnya istri, ya. Istrinya ini dia sebagai ibu rumah tangga. Bahkan tidak hanya itu, istrinya juga kerja di rumah orang, menggosok, mencuci baju dan lain sebagainya. Dan ada anak perempuan 1 orang. Jadi ketika suaminya meninggal, roh wali dari kampung, ya laki-laki. Karena kenapa? Almarhum hanya punya anak perempuan saja 1 orang. Jadi walinya mengatakan, "Nyokan kamu wali, kamu kan nahan, lebih hak kamu." Istrinya bingung nih. Ini almarhum cuma tinggalin rumah dan ada 1 tanah di kampung. Jadi akhirnya istrinya ini nggak tahu buat apa, dia minta tolonglah sama Pak Kecik kampung setempat, sama Teguh Ilmu. Akhirnya duduk dengan para wali membahas tentang masalah mereka. Dan dari pihak kampung mengatakan bahwa mereka membuat surat. Nyo kamu dari pihak kampung jid menunjuk hak umroh sebagai wali, tapi dengan catatan, ya, yang tak pakai hitam atau putih, menjaga si anak yatim, anak almarhum yang hilang, karena masih kecil. Jadi oleh wali-walinya ini nggak mau, yatim juga, nggak mau tanda tangan ya. Sampai berapa kali bolak-balik, pihak kampung bersikeras, kamu nak sih menjaga masyarakat kamu. Berulang kalau jauh harta dengan orang kampung anak turun lain. Sedangkan ini anak yatim. Maka ini juga ya, suatu hal yang bagus ya, dalam rangka untuk ya, istilahnya jangan walinya ini seenak saja meminta hak tanpa menjalankan kewajibannya sebagai seorang wali. Maka kalau kita lihat juga dalam surat An-Nisa ayat ke-10, ini ketika ada seorang wali yang semena-mena terhadap harta anak yatim, ya, ini disebutkan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman
sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, itu sama dengan dia telah makan bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik. Dan bahkan kalau kita lihat juga dalam Al-Qur'an, kalimat larangan, nahi, kalimat larangan dalam Al-Quran itu biasanya secara direct, langsung. Contoh misalkan, wala ta'kulu atau wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kita makan harta secara batil. Jangan makan riba, jangan mencuri, jangan membunuh dan sebagainya. Tapi ada dua tempat saja yang digunakan dengan kalimat wala taqrabu, betul. Yang pertama, wala taqrabu zina. Karena ketika seseorang telah mendekati hal tersebut, nafsu cenderung ingin berbuat kepada keburukan. Yang kedua, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kita dekati harta anak yatim, karena nafsu juga ingin dapat harta dengan mudah, dengan cepat. Kadang-kadang kita pakai di harta yatim. Allah dina rezeki dengan tu. Ketika ada rezeki, ya ada keperluan lain, akhirnya enggak tergantikan, sehingga dia telah makan harta yatim. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kita garis bawahi bahwasanya tadi untuk menentukan yang mana benar-benar harta almarhum, yang mana harta orang lain. Sehingga ketika kita telah memastikan, oh ini semua harta peninggalan almarhum, apakah langsung dibagi kepada para ahli waris? Tidak. Di sana ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Apa kewajibannya? Yang pertama, untuk tajhiz mayit, menyahana yang tanggung, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Alhamdulillah Pak tempat aja di Aceh macam le tanah waktu kuburan. Tapi di kota-kota besar sekali masuk kuburan itu dikenakan biaya 3 juta. Dan di daerah Jawa bahkan ada satu tempat yang sudah dikomersilkan, istilahnya tempat bisnis. Ada satu perkuburan elit namanya di Jakarta itu San Diego Hill, Amerika. Jadi itu semakin ke puncak, jadi dia semacam bukit. Semakin ke puncak, view-nya indah, itu semakin mahal tanahnya. Atau kita di bawah kadang di asal ya. Jadi ini memang sudah bisniskan, dan itu bercampur. Ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Islam ya. Jadi ini terkait tentang masalah tajhiz mayit, biaya pemakaman si mayit dan lain sebagainya. Kalau tidak ada yang menanggung, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian yang kedua yang penting, sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris, adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Yang penting, hutang ada dua macam. Ada hutang yang berkenaan dengan hak Allah, dan ada hutang yang berkenaan dengan hak manusia. Hutang yang berkenaan dengan hak Allah, misalkan nazar yang belum dilaksanakan. Contoh misalnya ketika orang tersebut sakit, dia bernazar, ya Allah menjadi boleh itu, ya, lu sumbang 5 juta untuk pembangunan masjid, ataupun lu sumbang 5 juta untuk fakir miskin. Alhamdulillah sembuh, belum dilaksanakan nazarnya, kemudian meninggal dunia, maka ini dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah, dan ini harus dilaksanakan. Yang kedua, ya contoh yang kedua, masih hutang berkenaan dengan hak Allah, zakat yang belum dikeluarkan. Contoh misalkan setiap bulan Ramadan dia mengeluarkan zakat malnya. Jadi bukan hanya zakat fitrah, ada zakat mal, kadang-kadang ada zakat perhiasan dia keluarkan setiap bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan tersebut misalkan orang ini diopnam di rumah sakit, sampai mungkin agak parah sedikit sampai di bulan Syawal, lalu pertengahan bulan Syawal meninggal dunia.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini bagaimana? Maka ini oleh ahli warisnya dia harus mengeluarkan harta ataupun zakatnya, ya, karena ini adalah hutang berkenaan dengan hak Allah. Yang kedua, ada hutang yang berkenaan dengan hak manusia. Mungkin di dalam dia hidup ataupun semasa dia hidup ada hutang piutang. Dan masalah hutang piutang ini jangan kita anggap remeh. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang paling panjang dalam Al-Quran melainkan ayat tentang masalah hutang piutang. Itu dalam surat Al-Baqarah 282, satu halaman penuh tok satu ayat. Biasa satu halaman kan ada 2 ayat. Ini satu halaman penuh, ini hanya satu ayat. Akhir sebelum satu halaman sebelum akhir daripada surat Al-Baqarah, ya. Ayat 282. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai dengan waktu tertentu, maka catatlah. Faktubu itu digunakan dengan fi'il amar, perintah. Ya. Berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk mencatat setiap transaksi hutang piutang. Walaupun pencatatan ini tidak sampai kepada tingkat wajib, karena nanti ada qarinah lanjutan ayatnya mengatakan walaisa 'alaikum junahun alla taktubuha, dan tidak mengapa atas kalian jikalau kalian tidak mencatatnya. Lalu apa hikmahnya? Tadi Allah suruh di atas untuk mencatat. Kemudian yang kedua Allah mengatakan menyahara catat pihak apa? Apa hikmah tadi perintah Allah? Perintah tadi menunjukkan sebagai anjuran. Adapun lil irsyad. Kalau ada yang tanya, Ustaz, berarti kan sunnah? Bukan sunnah. Kalau sunnah itu ada kemaslahatan ukhrawiyah, jadi ada kemaslahatan akhirat, dia dapat pahala akhirat. Tapi kalau anjuran daripada Allah dalam masalah pencatatan tadi, itu ada limaslahati dunyawiyah, ada kemaslahatan duniawi. Contoh seperti ini misalnya, ketika ada orang meninggal, sehingga nak urung rumah, Assalamualaikum, dibuka oleh ahli waris ataupun sama istri almarhum, kan? Waalaikumsalam, gimana? Lunjungan almarhum jauh namun tak balu dimunculkan. Terus ahli warisnya tanya ataupun istrinya tanya, oh maaf Pak, pun ada bukti almarhum lahu tangan belum? Tidak ada bukti. Sehingga ini jadi satu masalah. Boleh jadi benar-benar ada utang, boleh jadi ada orang yang pura-pura mengatakan itu ada utang sama almarhum. Ya. Jadi atau sebaliknya, misalkan ketika seseorang melakukan transaksi pencatatan hutang piutang, ketika misalkan orang tuanya meninggal, oleh ahli warisnya bisa dia buka catatannya. Oh, rupanya almarhum na gejopeng bangan 10 juta. Nyona nandi na nomor HP na alamat na tangkai na saksi dan lain sebagainya. Jadi lengkap. Sehingga oleh ahli warisnya bisa tahu, bisa dicek. Ya, karena ini juga bagian daripada harta peninggalan daripada almarhum. Maka dikatakan di sini ada kemaslahatan duniawinya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan juga masalah hutang piutang ini jangan kita anggap remeh. Karena ketika ada orang yang berperang di jalan Allah, orang syahid misalnya, Rasulullah mengatakan yaghfiru lisyahid kulla dzambin, Allah akan mengampuni seluruh dosa orang yang syahid. Tapi ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Apa ya? Illa dain, kecuali hutang. Di dunia orang syahid yang berperang jalan Allah, Allah akan hapuskan semua dosa-dosa kecuali satu, hutang. Maka jangan pernah kita anggap remeh tentang masalah hutang piutang. Dan ini adalah kewajiban kedua sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Jika langsung bagi-bagi harta,
Ketika ada ditagih hutang, kadula-dula. Nyo pangron dua banding sa kamu yang nyo yang bayiran. Seperti itu. Ya, jadi ini dilaksanakan sebelum pembagian kepada para ahli waris. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah wasiat. Wasiat. Pada hakikatnya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah mengatakan innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu. Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Jadi ada yang berhak setengah, ada yang berhak sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan dan 2/3. Ini bagian-bagian ini telah Allah tentukan dalam Al-Quran. Jadi Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Fala wasiyata liwarithin, dan tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Jadi pada hakikatnya enggak boleh wasiat itu diberikan kepada para ahli waris. Walaupun nanti ada riwayat yang lain yang mengatakan ditambahkan di ujungnya illa bi ijazatil warasah, kecuali kalau ada kesepakatan dari semua ahli waris maka boleh. Dan dalam melaksanakan wasiat ini juga ditentukan batasan maksimal. Enggak boleh semua harta. Berapa batasan maksimalnya? 1/3. Sepertiga dari semua harta almarhum. Dan landasan masalah sepertiga ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah SAW ketika itu berjumpa dengan ataupun mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika jumpa dengan Sa'ad, Sa'ad ini bertanya, "Ya Rasulullah, ana mali." Wahai Rasulullah, saya ini seorang yang hartawan. Dan saya tidak meninggalkan keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan saja. Bolehkah saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Enggak boleh kata Rasulullah. Setengahnya ya Rasulullah, enggak boleh juga kata Rasulullah. 1/3 ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan ats-tsulus wa ats-tsulusu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Innaka intadhar walathaka aghniya khairun min an tadahhum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan apa meminta-minta. Karena kenapa? Wasiat ini juga dilaksanakan sebelum hartanya ini dibagikan kepada para ahli waris. Kalau wasiatnya ini lebih daripada 1/3, maka nanti akan berkurang hak untuk ahli waris. Jadi misalkan ada seseorang memberikan wasiat, yang setengah harta pun untuk masjid, bedal masjid. Maka ketika ahli warisnya ada yang tidak setuju, berarti yang diambil adalah batasan maksimal. Berapa itu? 1/3. 1/3 dari semua harta. Dan kalau 3 kewajiban ini telah dilaksanakan, baru nanti yang keempat, hartanya ini akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsi dan bagian masing-masing ahli waris. Mungkin ini sekedar ya boleh kita katakan muqaddimah, karena kita bahas masalah faraid dulu. Jadi satu buku tadi sana. Jadi tentu nggak bisa kita bahas semalam, karena yang paling penting kalau di masalah kampung itu di dalam penentuan warisan. So, padu merempok setengah, merempok 1/8, merempok 1/4. Kemudian yang paling penting lagi tentang masalah hijab. Siapa yang dihalang, siapa yang terhalang. Karena nanti ada kaidah al-aqrab tahjubul bu'da, yang dekat dengan si main akan menghalangi yang jauh. Maka dalam masalah bab hijab ini itu adalah satu bab pembahasan khusus dalam fikih mawaris. Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? La yahillu liman la ya'rifu bab al-hajbi ay yuftiya fil fara'id. Tidak halal, berarti haram bagi sesiapa yang tidak faham tentang masalah hijab, siapa yang dihalang, siapa yang terhalang, untuk memberikan fatwa tentang masalah fara'id. Karena kenapa? Dikhawatirkan
dia akan memberikan bagian kepada orang yang tidak berhak, ataupun dia mengharamkan bagian kepada orang yang berhak. Jadi ini juga salah satu bab yang penting, yang pertama harus kita pilih bagian masalah faraid dengan pengabdian seorang anak kepada orang tua, birrul walidain. Jadi janganlah kita istilahnya mengambil keuntungan daripada kita menjaga orang tua. Jadi karena ini adalah salah satu pengabdian seorang anak kepada orang tua. Kecuali ya mungkin dalam kasus tadi mungkin nggak disebutkan, boleh jadi mungkin selama orang tuanya sakit butuh modal yang besar sehingga ini banyak keluar daripada uang pribadi dari si anak, bisa boleh jadi. Karena pertimbangan hakim itu macam-macam, dia banyak pertimbangan. Kalau dalam mahkamah itu dia ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi yang jelas sebenarnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kenapa Allah menentukan bagian 2 berbanding 1 laki-laki dan perempuan? Di antara hikmahnya, jadi istilahnya kita tanya apa hikmahnya. Jadi jangan kita tanya apakah Allah tegak 2 banding 1. Jangan kita tanya dengan kalimat kenapa, seolah-olah kita ada keinginan untuk merubah hukum Allah. Tapi kita tanya apa hikmahnya Allah menentukan 2 banding 1. Di antara hikmahnya yang pertama, yang namanya laki-laki ini wajib menafkahi. Kalimat wajib menafkahi ini adalah wajib berarti dilaksanakan dia dapat pahala, enggak dilaksanakan berarti dia berdosa. Jadi berat beragam. Kemudian bagi perempuan apakah dia wajib? Enggak. Perempuan enggak wajib memberikan nafkah. Tapi ketika ada seorang wanita yang diberikan keizinan kerja oleh suaminya dan dia juga ikut membantu menafkahi keluarganya, bahkan perempuan ini, wanita ini mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekah. Jadi terkait juga 2 banding 1, kita contohkan hikmah yang lain. Misal mungkin kita tulis mana ini, ya. Misalkan ketika ada yang meninggal, ahli warisnya misalkan ada anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan. Katakanlah harta yang ditinggalkan 300 juta. 50 juta. Berarti secara pembagian faraid di dalam Al-Quran 2 banding 1. Berarti laki-laki dapatkan 200 juta, perempuan dapat 100 juta. Dua banding 1. Nah, misalkan anak ini sudah beranjak usia untuk menikah, berarti dia harus persiapan membeli mahar. Aduh, mahar ini variasi ya, ada 15 mayar, 20 mayar. Katakanlah untuk mahar misalkan habis 30 juta. 30 juta habis untuk mahar. Belum lagi asrama dan lain sebagainya. Intinya misalkan biaya persiapan dia menikah untuk catering, untuk tenda dan lain sebagainya habis 10 juta misalnya. Jadi tinggal 100 juta lagi dia. Yang mana 100 juta ini ketika dia bersama istrinya, dia wajib juga menafkahi istrinya. Di saat yang sama misalkan adiknya yang perempuan dilamar oleh orang, berarti dia hartanya bertambah kan? Bertambah dengan mahar. Tambah dengan mahar, kemudian setelah menikah pun dia nggak wajib nafkah, bahkan dia dapat lagi dari suami. Maka ini di antara hikmah
2/1. Dan kalau kita mau detail lagi, Pak, masalah 2/1 itu terjadi pada 4 kasus saja. Ketika ada misalkan ini almarhum, ini si mayit, ya. Ketika ada anak laki-laki, anak perempuan, ataupun ada cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Ketika mereka bersama, ini berlaku 2/1. Atau misalkan kalau nggak ada keturunan, misalkan ada saudara laki-laki yang sekandung, ya, dengan saudari perempuan yang sekandung, ya. Ini berlaku 2/1. Ataupun misalkan saudara laki-laki yang seayah, sahabat yang beda pak, dengan saudari perempuan yang seayah. Jadi 4 kasus ini berlaku 2/1. Nanti kurang lebih ada 6 kasus di mana laki-laki dengan perempuan sama bagiannya, nggak ada beda. Lebih belok, sama bagiannya. Contoh ketika misalkan almarhum punya ayah dan ibu. Almarhum masih ada ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu almarhum ini sama-sama dapat bagian 1/6. Ayah 1/6, ibu juga 1/6. Ketika almarhum ada anak laki-laki ataupun ada anak laki-laki dan perempuan. Ini dalilnya dalam surah An-Nisa ayat ke-11. Wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kan ayah dan mak kan akan nanti, ya. Sama-sama dapat bagian 1/6. Kemudian nanti misalkan contoh yang lain, ketika ahli warisnya yang ada hanya suami dan juga saudari kandung. Jadi almarhum katakanlah nggak ada keturunan. Jadi ada suami dan ada saudari perempuan kandung. Jadi almarhum suami dan adik yang inang zero. Ya. Ini nggak ada ayah dan ibunya. Dan dia juga berkeluarga. Maka ini sama-sama setengah juga. Suami dapat setengah, ya. Saudari perempuan kandung dia dapat setengah juga. Kan nggak ada beda laki-laki dan perempuan. Nanti ada kasus lagi di mana perempuan lebih banyak dapat daripada laki-laki. Perempuan lebih banyak dapat daripada laki-laki. Contoh misalkan ada suami, almarhum ada anak perempuan, almarhum juga masih ada ayah. Suami dapat bagian 1/4 karena almarhum ada anak. Dalam ini juga dalilnya An-Nisa ayat ke-12. Ayah dapat 1/4, anak perempuan dapat 1/2. Solo akan lebih kasus dapat 1/2. Dan banyak contoh-contoh lain. Dan juga nanti ada kasus di mana perempuan saja yang dapat, laki-laki nggak dapat. Contoh misalkan katakanlah di sini ada paman kan adik ayah almarhum, ayah sudah meninggal. Jadi ada anak perempuan, ada saudari perempuan kandung. Misalkan di sini ada 3 orang, ada paman. Anak perempuan dapat 1/2. Kemudian 3 saudari perempuan yang sekandung, boleh jadi kakak almarhum yang perempuan, dia dapat asabah ma'al ghairi namanya. Dia ngambil sisa, dapat sisanya 1/2 juga. Ya. Asabah ma'al ghairi. Ya, paman walaupun laki-laki enggak dapat. Karena Rasulullah SAW mengatakan ij'alu al-akhawat ma'al banat asawatan. Jadi kan al-akhawat, saudari-saudari kandung almarhum ketika berjumpa dengan anak perempuan
Maka dalam kasus ini laki-laki namun beriman ya. Maka di sana banyak hikmah-hikmah ya, yang harus kita perhatikan. Yang jelas sebagaimana yang Bapak tanyakan tadi ya, mereka bersikeras pengen bagi rata antara laki-laki dan perempuan, yang mungkin kalau sudah diputuskan di pihak hakim itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Karena hakim juga tidak melihat secara teks seperti itu saja, tapi juga dalam kondisi di lapangan juga dilihat sebagai pertimbangannya ya. Jelas kalau dari segi syariat pun ya, sebenarnya ketika kita melaksanakan sesuai dengan hukum Allah, maka di sana ada nilai ta'abbudi, nilai ibadah kita kepada Allah. Jadi lagi jangan, insyaallah. Baik, ini ada pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Seorang ayah mempunyai 5 anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki meninggal 4 orang ya. Tinggal 1 orang. Kemudian kakeknya meninggal. Apakah harta dari kakeknya dapat untuk cucu-cucunya? Nyol kasus kena patah titi. Ya. Baik, kita gambarkan saja biar ada gambaran kasusnya. Kita bilang kasus patah titi, seakan-akan kagak siara. Jadi ini misalkan yang ingin kita lihat kan harta si baik ini ya. Ini anak laki-laki, semua laki-laki. Ada 5 ya. Ada 5 laki-laki. Nah, katakanlah 4 orang ini sudah menikah, punya anak, dan meninggal lebih dahulu daripada orang tua. Jadi mereka ada anak, ini ada keturunan. Misalkan mereka berempat ini meninggal pas tsunami misalkan, bisa 2004. Nah, kakeknya meninggal 2010. Jadi tadi kita mengatakan bahwasanya syarat mendapatkan warisan itu adalah hidupnya ahli waris ya. Jadi dan nanti ada kaidah bahwasanya yang dekat hubungan dengan si mayit akan menghalangi yang jauh. Jadi anak laki-laki ini kan beradanya sebagai anak ya. Sedangkan ini kan cucu-cucu almarhum, cucu dari si kakek ya. Otomatis secara kita lihat kaidah dekat dengan jauhnya, tentu saja yang laki-laki ini akan menghalangi yang cucu itu ya. Tapi apa boleh diberikan hartanya ke cucu? Boleh, dengan cara ada istilahnya wasiat wajibah. Wasiat yang wajib diberikan kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya. Wasiat wajibah ini tentu nanti ada batasan 1/3. Dan wasiat wajibah ini itu sudah diundang-undangkan di beberapa negara, termasuk di Timur Tengah, di Maroko, di Tunis dan sebagainya, Mesir juga. Itu ada diterapkan wasiat wajibah. Boleh diberikan ya. Dan bahkan yang lebih dahsyat lagi, di negara kita ada dikenal dengan istilahnya ahli waris pengganti. Jadi cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang sudah tua meninggal. Jadi ini istilahnya secara undang-undang. Tapi kalau
kalau secara warisan memang dia terhalang, dan juga bukan berarti kita nggak kasih sama sekali kepada. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-8 itu disebutkan, wa idza halal qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min. Ketika pembagian harta warisan itu ada kerabat-kerabat dekat, ada orang fakir miskin, farzuquhum min, tajuzidulun wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik kepada mereka. Baik takdir si patah titi, hai orang kembali kepada titi. Kadang-kadang sudah bersaudara, tapi kalau ada acara di rumah pamannya tak mau pergi orang. Ya. Jadi kita juga jaga perkataan yang sampai menyakiti hati ya para saya cucu yang sudah keluar meninggal orang tua. Jadi kalau ditanya apakah mereka bisa dapatkan hak, ya, bisa. Ya. Ataupun boleh diberikan hak dengan cara wasiat wajibat, ataupun diberikan dengan cara tadi pemberian secara sukarela, sebagaimana dalam An-Nisa ayat ke-8. Itu bukan bagian faraid. Jadi bukan bagian faraid. Itu istilahnya di luar daripada faraid. Dan hikmahnya kan mereka tanggung jawab si paman ini dan iya, betul. Jadi hikmahnya juga seperti itu. Ya, karena ini walinya ya, walinya juga wajib untuk menjaga keponakan daripada anak laki. Seperti itu. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama suatu kebiasaan di sebagian daerah misalnya, apabila seseorang telah lanjut usia, kemudian ada berlipat, jadi kemudian dibagi-bagikan harta itu, sehingga untuk beliau sendiri nanti sudah ada lagi itu bagaimana misalnya? Ya. Baik, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kalaupun diberikan pemberian kepada anak-anaknya ataupun pada ahli warisnya, ini juga harus ada batasan. Nggak boleh juga diberikan semuanya. Dan ini ada kasus, ini kisah nyata. Jadi ada seorang bapak, dia sayang kali sama anak-anak. Jadi dikasih semua, dihibahkan semua. Bahkan rumah yang beliau tinggal pun istilahnya dibalik nama atas nama anak. Tapi apa yang terjadi ketika orang tuanya ini sudah sepuh, artinya dia nggak bisa bangun lagi, ya. Segala sesuatu itu pun harus di atas kasur, ya. Jadi oleh anak-anaknya, karena anak-anaknya ini sibuk dengan pekerjaan mereka, dititipkan orang tuanya ke panti jompo. Itu sedih sekali, ya. Orang tua bagaimana sayang dikasih untuk anak, ya. Tapi anak balas dengan seperti itu. Itu satu, ya. Yang kedua, ada kejadian juga ketika ini pertanyaan juga dari jamaah, ya, di Masjid Baitul Musyahadah. Ketika itu ditanya, ada seorang ibu, kebetulan suaminya sudah dua meninggal, jadi ibu ini punya anak perempuan satu orang. Jadi ketika anak ini sudah dinikahkan, ya, sebenarnya sudah menikah, tinggal di rumah ibu itu, sudah punya cucu. Pada suatu ketika anak perempuan ini bilang sama mamanya, "Mak, ini kan anak mama kan cuma satu orang yang perempuan, ya. Nanti mama juga sudah tua. Kalau mama meninggal nanti, kalau bisa jangan ada anak wali lagi lah." Intinya seperti itu. Intinya dia pengen rumah itu dibalik nama atas nama anak perempuan ini. Jadi akhirnya ibu ini mengatakan, "Ya juga,
daripada nanti icok lewali sebagian ya. Akhirnya dibuatlah atas nama anak. Jadi akte rumahnya sudah dirubah atas nama anak. Lalu apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, rupanya yang duluan meninggal anaknya. Duluan meninggal anaknya yang perempuan tadi. Jadi setelah meninggal itu kan tinggal dia menantunya, ya. Menantunya dengan ibu itu. Terjadi perselisihan, entah apa terjadi cekcok dan lain sebagainya. Sampai-sampai mertuanya ini selalu keluar rumah, ataupun menantunya ini selalu keluar mertuanya. Karena dianggap itu sudah jadi rumah milik dia, apalagi sudah ada anak. Jadi itu yang terjadi. Makanya kita nggak boleh kita kasih kita menghibahkan ataupun mewasiatkan semua harta. Ya. Tetap maksimalnya adalah sepertiga. Karena apa? Untuk menghindari hal-hal seperti tadi. Ya. Karena di akhir daripada surat An-Nisa ayat ke-11 dikatakan bahwasanya aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya, tentang orang tua ataupun anak-anak itu kita nggak tahu siapa yang bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Nggak tahu. Bukan berarti sudah kita kasih ini tentu ini akan memberikan manfaat kepada orang tuanya, enggak. Maka ketika kita melaksanakan sesuatu, ya idealnya saja kita tentukan sesuai dengan perintah Allah. Oh, maksimalnya sepertiga guys. Kalau yang lain stop dulu, karena apa? Masih hidup. Nanti kalau sudah meninggal baru nanti dimarahin. Jadi seperti itu. Jadi bisa bertentangan dengan syariat Ustaz. Kalau misalnya bagi rata, misalnya hanya 5, semua rata dibagi 5. Ya. Baik. Terkait tentang pembagian secara kekeluargaan, ini boleh dilakukan dengan syarat. Dengan syarat apa? Harus ditentukan dulu secara syariat. Jadi ketika semua ahli warisnya sudah paham, sudah tahu dia secara syariatnya berapa, misalkan yang laki-laki sudah tahu bagian dia 2/1 dengan perempuan, sehingga misalkan yang laki-laki ini bilang, ya udah adik, misalkan dia bilang sama adik, abang sudah ada kerja, ya, adik pun masih ekonominya belum stabil, kita bagi rata saja. Ini boleh setelah diketahui bagiannya secara syariat. Ya. Lalu kalau ada yang mengatakan Ustaz, sama aja Ustaz, apa bedanya dengan bagi rata? Beda. Kadang-kadang ada orang yang sudah bagi rata, ya. Lalu kemudian dia ikut kajian faraid, dia tahu namanya bagiannya 2/1 dengan perempuan. Katalah betul adik. Dan tidak hanya itu, bahkan ada juga kejadian sudah ini pembagian harta warisan atau pemberian hibah kepada anak-anak. Jadi sudah dihibah kepada anak-anak. Semua anak-anaknya sudah mendapatkan akta hibah dari orang tuanya. Tapi dan semua sudah sepakat, setuju, tanda tangan sudah. Nggak ada yang komplain. Tapi ada satu item di situ, ya, disebutkan apa? Ada satu tanah yang mana tanah itu nanti dibagi kepada 7 orang anak. 7 orang anak. Nah, pada awal mulanya mereka sepakat ini untuk bagi rata. Jadi kebetulan tanah itu pun letaknya strategis di tengah kota, 1 meter sampai 2 jutaan. Ya. Jadi ketika ada orang yang beli, dibayar DP, maka bagi rata. Pas mau dilunasi semua, ya, datang abang yang paling tua. Nyoh hancur bagi rata lagi nyoh. Nyoh harus sesuai syariat, 2/1. Jadi kita lihat, ya, maksudnya
bisa berubah ya. Yang dulu dia telah sepakat bahwa saya untuk bagi rata, tapi ketika dilihat mungkin nilainya ini sudah besar, ini kalau 2 banding 1 lumayan juga nih. Jadi ya begitulah maksudnya, ya setan bermain tadi ya. Jadi ketika maknanya berarti ini, ketika kita boleh pembagian secara syariat ataupun pembagian secara kekeluargaan dengan syarat harus dia tahu dulu pembagian secara syariat berapa. Jadi hablum minallah kita laksanakan, ya, hablum minannas juga kita jaga. Ya, seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terhalang wali mendapatkan harta apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak perempuan, tidak anak laki-laki? Jadi almarhum meninggalkan 6 orang anak perempuan dan ada wali. Apakah wali terhalang? Pada hakikatnya tidak terhalang, karena itu adalah hak wali. Ya. Jadi perempuan, anak perempuan 6 orang itu bagiannya 2/3. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Jadi kalau 1 orang tadi kita sebutkan anak perempuan, kalau hanya 1 orang dia dapat setengah. Kalau lebih dari 1 berarti dia dapat 2/3. Siapa banyak setengah dengan 2/3? Gimana Pak? Banyak 2/3. Ini matematika. Ya. Jadi kalau 1/2 berarti 1 kuih bagi 2. Kalau 2/3 2 kuih bagi 3. Ya. Nanti ada sisanya berapa? 1/6. Berarti banyak 2/3. Makanya untuk anak perempuan kalau lebih dari 1 orang, mereka dapat 2/3 dibagi berapa jumlahnya? Dibagi berapa jumlahnya? Sedangkan wali dia mengambil sisa. Nanti sisanya berapa? 1/3. Tadi 2/3 sudah diambil oleh 6 orang anak perempuan, sisanya ini diambil oleh wali. Tapi lebih baik kalau dalam hal ini dibincangkan dulu dengan walinya. Nyoron apa namun ron sekian. Mak kamu ini nang bujit haknya ke kamu. Jadi misalnya lebih enak kita secara musyawarah, ya, daripada kita sembunyi-sembunyi kita ambil, ya, ini sama dengan kita makan hak orang lain. Ya. Maka perlu kita ketahui juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang masalah faraid ini agak sedikit kompleks, ya. Karena kenapa? Karena dia menyangkut hubungan kita dengan sesama orang ataupun sama kita, hablum minannasnya. Karena perlu kita ketahui juga bahwasanya ketakwaan itu tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, tapi ketakwaan juga ada mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang orang-orang yang bangkrut, seorang yang bangkrut. Siapa itu orang bangkrut? Al-muflisu min ummati, kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Di hari akhir nanti dia banyak bawa pahala salat, dia banyak bawa pahala puasa, dia banyak bawa pahala zakat. Ini orang-orang yang bangkrut. Loh, kok bisa bangkrut dia? Dia berarti rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin zakat. Tapi kenapa dia bisa jadi bangkrut? Ya. Padahal hubungan dia dengan Allah ini baik, hubungan dia dengan Allah ini bagus, taat. Ya. Jadi namun ketika dilihat hubungannya dengan sama manusia, disebutkan dalam hadis tersebut, qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaqa dama hadza.
dia suka buat zalim terhadap orang lain, dia suka bertengkar dengan orang lain, dia suka memfitnah orang lain, dia suka memakan hak orang lain, dia suka memukul orang lain, dan dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Ini 5 bentuk kezaliman yang sering terjadi ketika kita lihat hubungan seorang manusia dengan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, ataupun hablum minan nas. Dan 5 bentuk kezaliman ini terkadang terjadi dalam satu masalah. Itu dalam masalah faraid. Yang pertama ribut-ribut. Setelah ribut-ribut nanti ada saling memfitnah-fitnah. Adik ataupun abang tuduh, adik sudah makan harta, sudah jual harta orang tua. Adiknya balas lagi, oh bang tunggu bang, waktu kami masih kecil-kecil abang sudah jual duluan. Jadi saling fitnah memfitnah. Sehingga nanti di antara mereka ada yang memakan harta secara zalim. Dan tidak hanya itu, kalau dalam masalah faraid ataupun kita lihat berita acara di mahkamah itu, ada yang sampai pukul-pukul, dan na'udzubillah ada yang sampai bunuh-bunuh. Maka ini adalah 5 bentuk kezaliman yang sering terjadi ketika kita lihat antara hubungan kita dengan sama manusia. Dan ini terjadi dan 5 bentuk kezaliman ini boleh jadi terjadi dalam satu masalah, itu masalah faraid. Sehingga apa yang terjadi? Kata Rasulullah, fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Akan diambil pahala-pahala kebaikan orang tersebut. Tadi kan dia banyak bawa pahala salat, dia banyak bawa pahala puasa, dia banyak bawa pahala zakat. Diambil pahala-pahalanya ini ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi. Ya, mungkin bukan 1-2 yang pernah dia zalimi, banyak. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih. Apabila pahala-pahala kebaikan ini sudah habis, sedangkan dia dulu masih pernah melakukan kezaliman terhadap orang lain lagi, maka dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi. Summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka, na'udzubillah. Maka ya, 2 hal ini harus kita jaga, hablum minallah dan hablum minan nas. Jangan sampai kita zalim. Ya, ketika kita zalim, kita ambil hak orang lain, maka ini hati-hati. Kata Rasulullah SAW, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, yang bukan haknya, dia katakan itu haknya, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, kelak di hari akhir nanti dia akan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Itu baru 1 jengkal, belum lagi sampai bermeter-meter. Alhamdulillah. Maka jangan sampai kita menzalimi orang lain. Dan ketika kita berbicara tentang masalah faraid, tentu di sana kita berbicara tentang masalah hak. Dan Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Ada yang dapat setengah lagi, ada yang dapat 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Maka ini harus kita ketahui bersama. Intinya kita tuntut sebatas hak hanya Allah. Yang lainnya itu adalah hak orang lain. Jadi jangan kita paksakan juga. Coba juga aku tanya, nggak boleh. Itu zalim. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika dibagi harta itu ada anak laki 1, anak perempuan 1, kasus. Kemudian dibagi kedua 1, Iya. 2, dan kedua 1. Ya. Dalam pembagian musyawarah tadi disepakati dalam konteks musyawarah keluarga. Dalam musyawarah keluarga ini yang perempuan ini sudah punya suami, yang punya keluarga kalau di Madinah kan, keluarga lain. Kemudian ada tekanan pada yang laki ini bagaimana cara dan dapat 2/1 ini. Artinya gini, kalau harta 1 juta, katakanlah yang laki 66,5 sekian, yang perempuan juga sekian, tapi ini enggak, yang dapat dari gara-gara dikerumuti oleh yang pihak perempuan dari tekanan dari pihak perempuan di keluarga perempuan ini,
akhirnya suaminya akhirnya dapatlah 55 per 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang-kadang terjadi sengketa warisan ini karena pihak ketiga. Karena ada bisikan dari orang ketiga. Tadi dari suami si istri tadi ya. Jadi maksudnya dari suami si kakaknya tadi ya. Jadi ya kalau laki-laki dan perempuan sebagaimana kita sebutkan tadi di awal bahwasanya berlaku kaidah 2:1 ya, 2:1. Dan ini ya walaupun bagaimanapun kondisinya, apakah perempuan ini sudah menikah ataupun belum menikah, kalau secara syariat itu tetap 2:1. Kecuali kalau mereka ya ataupun si laki-laki ini sudah ridha ya. Tadi dia sudah takui bagian dia 2:1, nggak apa-apa, dia ikhlas mau diambil sama kakaknya sedikit, ya mungkin kakaknya butuh harta dan sebagainya, ini nggak masalah. Ya. Dan juga dalam pembagian 2:1 ini, ya, dia ada rumusnya, ya, ada rumusnya. Misalkan ketika almarhum meninggalkan ahli warisnya ada istri, kemudian 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Maka ini bagaimana cara cari 2:1? Istri dia dapat bagian 1/8. Sedangkan mereka ini mereka namanya asabah bil ghairi. Ya, mereka mengambil sisa, berarti sisanya berapa? 7/8. Yang mana 7/8 ini dibagi untuk 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Maka dalam kasus 2:1 ini, cara cari setiap laki-laki itu dikali 2. Berarti di sini seakan-akan dibagi menjadi 7 kepala. Sehingga setiap anak laki-laki dia dapatkan 2 bagian karena ada 3 anak laki-laki, anak perempuan dapat 1 bagian. Ini 2:1. Ataupun contoh misalkan almarhum punya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, jadi tinggal bagi 6. Dianggap ini 6 kepala. Kalau ada 1 peta tanah, tinggal bagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap laki-laki dia ngambil 2. Setiap perempuan 1. Jadi ini cara cari 2:1. Jangan nanti dikira 2:1, cok setengah kalian kurang kan? Padahal yang laki-lakinya ada 5 orang ya. Kurina cuma 0. Jadi bukan begitu cara carinya. Tetap posisinya setiap anak laki-laki ini adalah kali 2, sedangkan anak perempuan kali 1. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, kalaulah misalkan saudara yang laki-lakinya tadi ya, itu ridha pas apa yang telah disepakati daripada pembagian tadi 55 dengan 45 ya, ini nggak masalah. Tapi kalau tidak ridha ataupun dengan atas paksaan dan lain sebagainya, berarti pada hakikatnya dia telah berlaku zalim. Maka ya kita di sini nggak usah kita ribut-ributkan, kita tinggal tunggu pahala nanti di akhirat. Jadi dan juga saya pernah ditanya ataupun dikasih lah pengalaman beliau. Jadi ada seorang ustadz yang sering juga ceramah di Masjid Raya, saya tidak sebutkan namanya. Jadi beliau mengatakan, Pak Ustaz, setelah lu perhatikan orang yang cok harta warisan dengan cara yang zalim, anak kaya sih.
Enggak kaya juga. Ini pengalaman beliau sendiri ketika meninggal orang tua beliau. Beliau masih kecil. Oleh abang-abangnya ketika itu langsung jual-jual harta. Sedangkan untuk beliau dengan kakaknya cuma dibagi ya 2 juta tepung. Ya. Tapi beliau nggak marah. Ya. Cuman beliau perhatikan, bahkan ketika beliau menjadi seorang anggota dewan, beliau menyekolahkan anak abangnya. Jadi beliau berpendapat bahwa ketika kita mengambil harta dengan cara yang zalim, yang bukan hak kita ataupun dengan cara yang tidak benar, maka tidak ada keberkahan dalam hartanya. Walaupun sekilas kita lihat, oh dia punya segalanya, nah motornya, ya, tapi tidak ada keberkahan. Siapa dia openi karena sakit. Jadi ini ya, yang paling penting adalah keberkahan, walaupun hartanya itu sedikit yang kita dapat, tapi berkah. Ada lagi yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, ya kita padai kajian kita pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita terkait tentang masalah harta faraid, dan mudah-mudahan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, harta faraid itu adalah nikmat, harta yang kita dapat tanpa kita harus kerja, harta yang kita dapat tanpa kita harus mengeluarkan keringat, dan bahkan kita harus banyak-banyak berdoa kepada orang tua kita yang telah memberikan harta. Jangan sampai harta warisan ini menjadi musibah, menjadi malapetaka di antara para waris. Dan ingat juga, setiap yang kita dapatkan daripada harta kita ini, Allah akan minta pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Sehingga Rasulullah mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya terhadap 4 macam perkara. Salah satunya adalah anbarihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, terhadap hartanya, dari mana dia peroleh hartanya dan kemana dia belanjakan hartanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengucapkan hal tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qawli hadza wa astaghfirullah